Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Japra di Damar Banten Podcast. Kali ini kita berkesempatan untuk ngobrol-ngobrol gitu dengan dua orang yang sangat luar biasa gitu bagi saya. Pertama ada Pak Insinyur Budi Marso Ya. sebagai ketua Pak ya, ketua dan pendiri sekaligus. Dan juga ada Pak Sekjen, Pak Sudiono, Ya. Pak Sudiono sebagai Sekjen di Saptadaya gitu. Nah kita ke depan akan berbincang-bincang Pak gitu, akan ngobrol tentang ya mungkin juga masyarakat Banten belum ada yang tahu juga kan, makanya kemudian kita ingin tahu gitu apa sih sebetulnya Saptadaya itu gitu loh. Pak, bisa nggak Pak Budi cerita nih apa namanya Saptadaya itu apa, Pak? Ya. Terima kasih Mas Japra. Mas Japra. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi Sapta itu 7, Daya itu kekuatan. Jadi Saptadaya adalah 7 kekuatan dari Banten. Oke. Jadi Sapta saya sendiri ini adalah olah gerak, kemudian olah napas, untuk kesehatan, pengobatan, bonusnya bela diri. Wah. Jadi kami bela dirinya itu nggak usah cat-cat ini ya. Iya. Jadi kita cukup menggunakan kekuatan hati kita. Oke. Ya. Namun demikian seperti yang diperagakan tadi itu, gerakan tadi itu kita bisa apa namanya berimajinasi. Oke. Untuk penyembuhan. Penyembuhan. Di istri saya kan gerakan tadi kita menyembuhin cucunya. Oh ya. Jadi kalau kita cucunya biar sehat, biar cepat banyak makan dan lain, diurus sendiri aja sambil tahan apa digerak-gerakkan tadi. Oke. Itu udah melebihi dari, mohon maaf, dukun bayi kalah kayaknya. Ini Pak Raji. Iya. Makanya kalau pas pulang ke Jawa ke anak juga cucu gitu kan, betul-betul langsung tidur, makannya jadi banyak. Seperti itu. Nah, untuk kesehatan dulu ya. Yeah. Jadi di samping untuk medis dan non medis kita bisa juga medis juga bisa non medis. Oke. Nah, jadi kalau seperti kalau medis biasa mungkin sakit hal-hal yang kelihatan mata, kemudian yang non medis itu mungkin bisa guna-guna atau apa, insya Allah. Oke. Nah, itu kesehatan, pengobatan juga sama, pengobatan juga sama, medis dan non medis juga. Jadi kita biasanya mediasi yang paling bagus itu dengan jarak jauh juga bisa. Oke. Yang paling fleksibel dengan air. Oh, dengan media air. Media air itu paling fleksibel, paling gampang. Atau enggak melalui makanan. Jadi kalau kita diundang suatu tempat yang mungkin orang itu pada kesakitan apa nggak tahu, kita bisa ngisi makanan itu jarak jauh aja. Kita isi makanan, siapapun yang makan makanan atau siapa yang minum akan sembuh dari sakitnya karena Allah. Oh iya. Jadi tetap kembali lagi kepada Allah. Karena manusia hanya bisa berusaha. Kalau untuk bela diri ya lebih serem lagi. Gimana tuh, Pak? Jadi bela diri kami memang ada gerakan kita ya, jurus-jurus sampai 10 jurus. Ya. Namun demikian kita penggunaannya tidak seperti itu. Kita cukup membayangkan, berimajinasi. Jadi kalau kita sakitnya karena kita buang dengan jurus 10 atau kita dorong. Nah itu nanti tanpa sengaja bisa sembuh ya. Untuk bela diri sama juga lebih bagus lagi. Jadi umpamanya Mas Japra dicegat sama orang. Kita udah tahu mau dicelakai, kita tetap ya Allah saya mau dari sini mau pergi ke tempat yang saya tuju, mohon keselamatan, mohon bimbingan dalam sampai tempat tidak ada masalah apa-apa. Walaupun dicegat di jalan, ketemu Assalamualaikum Pak, Assalamualaikum dia udah. Orang bingung, loh itu yang kita cegat, udah lewat. Nggak usah. Nah, makanya ada motonya, menang tanpa tanding, ngalahke tanpa ngasorake. Apa itu Pak? Menang tuh nggak usah pakai pertandingan. Menang itu nggak selalu dengan pertandingan. Terus? Ngalahke tanpa ngasorake. Jadi ngalahkan lawan tidak merasa dikalahkan. Sama-sama menang. Jadi nggak ada yang dikalahkan. Orang akan terhormat. Lah puncaknya ada namanya nanti Memayu Hayuning Bawono. Memayu Bawono itu kalau dalam bahasa terjemahan bebasnya selalu waspada, selalu bertakwa, selalu menyebarkan kebajikan untuk kesejahteraan makhluk hidup di dunia. Jadi bukan cuma manusia, untuk makhluk hidup
Tapi juga untuk semua yang ada di Ya. alam ini. Nah kalau ini nih Pak, sejarahnya gitu. Ya. Kenapa kemudian kan kalau tadi mah tentang Saptadaya, ini sejarahnya tiba-tiba ada. Saptadaya. Iya. Tapi Saptadaya sebelumnya nih Pak, Saptadaya itu komunitas, Ya. organisasi Ya. atau lembaga atau apa? Ya. Jadi Saptadaya ini lembaga Oh. pernapasan. Jadi kebetulan waktu itu saya sebelum Saptadaya berdiri kan saya kerja di PLTU Suralaya. Oh, Ya apa Indonesia Power itu. iya iya. Itu tahun 93. Wah. Lah kebetulan ketemu teman-teman itu masuk ini Pak Sudiono itu angkatan pertama ini. Nah, dulu mohon maaf ini ceritanya apa adanya ya. Jangan. Ya? Jangan. Oh jangan. Jadi teman-teman tuh agak ada hal-hal yang tidak benar. Iya iya. Lah akhirnya saya ajak untuk jadi benar. Alhamdulillah. Oh, oke. Nah, kemudian selanjutnya kebetulan kami juga punya panti rehab narkoba sama. Jadi kebetulan ini pengobatan ini bisa untuk pengobatan narkoba. Oke. Jadi kalau orang yang kecanduan narkoba, penyembuhannya sederhana itu tadi suruh gerak sederhana tadi Iya. dan selalu ingat Allah, berzikir pada Allah. Jadi kita nggak perlu berobat tanpa obat. Oke. Paling banter minumnya paling air putih. Nah, untuk menghilangkan detok biasanya kami menggunakan kelapa muda sama nanas. Kenapa kelapa muda itu detok yang paling luar biasa. Nanas itu biasanya kalau orang perokok berat atau narkoba itu habis makan buah nanas tadi itu Iya. nggak enak. Jadi yang biasa ngerokok jadi nggak ngerokok nanti. Oh. Ya, mungkin kalau mas-mas ini pengen berhenti merokok seminggu saja. Seminggu. Seminggu. Dia minum air kelapa muda itu, Iya. gitu kan? Terus satu nabuk buah nanas. Oke. Dan itu rutin, Pak atau? Ya itu nanti selama seminggu itu. Seminggu itu Ya. terus? Kalau pengen berhenti loh. Tapi Ya, kalau ya. nggak pengen berhenti ya. Susah kalau nggak diniatin ya. Alhamdulillah keluarga saya nggak ada perokok. Oke. Padahal dulu saya juga perokok berat. Oh, Pak Budi sendiri dulu perokok berat. Perokok berat. Perokok berat. Ya sehari paling nggak 3 bungkus lah. Oke. Terus tadi tuh dari pengobatan. Nah ini sejarahnya nih Pak, belum ini nih. Ya. Maksudnya gimana sih awalnya kemudian memutuskan untuk membuat lembaga Ya. yang namanya Saptadaya. Saptadaya. Atas dasar apa gitu? Ya, jadi dari teman-teman yang tadi itu kan akhirnya kami, wah ini kayaknya positif. Ada yang usul, Pak ini kita harus dibikin suatu organisasi. Akhirnya saya bikin, kasih nama, dulu kan pertama yayasan, Ya. tak rubah jadi lembaga. Oh, oke. Jadi lembaga penapasan Saptadaya Banten. Ada ininya penambahan, nggak cuma Saptadaya, Ya, tapi lembaga. lembaga penapasan Penapasan Saptadaya. Saptadaya. Ya, karena lainnya di Banten ya Saptadaya Banten. Oh, emang Saptadaya itu apakah dia memang dari Banten asli Enggak, atau dari mana? kebetulan saya lahirnya di Kediri, besar di Jogja. Oh. Jadi sedikit banyak Ya. pengaruh dari kehidupan saya di Jogja. Kayak tadi itu kita dalam segala hal Ya. tidak perlu pakai kekerasan tapi pakai dialog yang baik. Oke. Saya kepengen bawa ke Banten yang dikenal Jawara itu Jawara yang lembut. Iya, iya. Jawara tidak bawa golok. Golok. Karena hati saya lebih daripada golok. Itu. Ya, jadi Bener. ada jurus di kami, jurus 8 namanya. Oke. Itu kalau kita hantamkan orang, nggak usah pakai gerakan. Iya. Saya bayangkan begitu dia udah mau mencelakai, mungkin Mas Jafra udah bawa Ya. golok Ya. atau bawa senjata. Itu begitu udah niatnya jelek, itu tak kembalikan, saya hantam dengan jurus 8 akan muntah darah. Nggak usah pakai sentuhan. Nggak perlu pakai sentuhan, Pak. Nggak pakai sentuhan. Apa itu, Pak? Pakai apa? Pakai hati. Pakai hati. Jadi saya membayangkan tangan saya bisa molor sampai manapun, sampai ke Lampung, sampai Jogja, sampai ya itu bisa kena, biasanya muntah darah. Muntah darah, kalau nggak diobati seberapa jam ya wassalam, meninggal. Oke. Tapi kita bisa melukai, harus bisa menyembuhkan. Oke. Titik, nggak pakai koma. Kalau kita bisa melukai, nggak bisa menyembuhkan, ya berarti belum menguasai dengan baik itu. Oke. Sekarang ke Pak Sudiono nih, Pak. Iya. Saptadaya ini apa geraknya itu di apa saja gitu. Tadi saya dengar katanya ada pengobatan. Itu bentuk pengobatannya itu seperti apa? Misal terus juga tadi ada juga bergerak juga ada olahraganya katanya. Kemudian juga ada terapinya dan ada bela dirinya. Nah, sebenarnya fokus dari dan gerak dari
Sabta Daya ini apa aja nih Pak Sudiono? Ya, terima kasih Mas Japra dari Damar Banten. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pada hari ini, Sabta Daya Banten merayakan ulang tahun yang ke-26. Ya. Sabta Daya adalah suatu organisasi yang bergerak di bidang olah gerak dan olah nafas. Ya, itu prinsip dasar. Prinsip dasar Sabta Daya adalah suatu organisasi yang bergerak di bidang olah gerak dan olah nafas. Apa itu olah gerak? Olah gerak itu adalah menggerakkan dari segala yang ada dalam tubuh kita, kemudian diolah dengan nafas. Nah, ini salah satu olahraga modern yang mengkolaborasikan antara fisik dengan kekuatan batin, kekuatan batinnya. Nah, inilah kelebihan Sabta Daya daripada olahraga-olahraga lain, ya. Olahraga Sabta Daya tadi sudah disampaikan oleh Ketua Umum kita, berdiri 1997. Kebetulan pendiri kita, Ketua Umum kita adalah sebenarnya pendatang, ya, yang datang dari timur, dari Kediri, kemudian mengasuh atau mencari pendidikan di Yogyakarta, kemudian hijrah ke Banten. Kenapa menjadi Sabta Daya Banten? Karena kita sadar betul bahwa Sabta Daya adalah lahir di kota Banten. Tadi sudah disampaikan oleh Ketua Umum kita. Kearifan lokal dan keilmuan kita kolaborasikan agar itu menjadi suatu khasanah yang tersendiri. Suatu khasanah yang bisa membawa, tentunya diharapkan kebaikan. Yang membawa manfaat, yang membawa manfaat banyak buat masyarakat kita. Tentu melalui video ini atau melalui wawancara ini kami juga ingin menyampaikan, terutama kepada warga masyarakat Banten, keluarga Banten, bahwa di Banten sekarang ada Sabta Daya. Tadi sudah disampaikan oleh Ketua Umum kita, suatu olahraga yang tidak perlu lagi, tentunya di tingkatan tertentu, nanti sudah tidak menggunakan fisik. Jadi artinya fisik itu adalah tadi pada saat penggemblengan yang dikatakan olah gerak. Olah gerak itu adalah untuk menggali atau membangkitkan kekuatan fisik. Sehingga nanti kalau sudah terbentuk dalam ruhani, tadi sudah disampaikan oleh Ketua Umum kita, bukan fisik lagi yang akan bekerja, tapi ruhani kita yang akan bekerja. Itulah sekelumit tentang Sabta Daya, dan semoga tentu harapan kami bisa bermanfaat kehadirannya di Provinsi Banten. Terima kasih. Teman Damar, sahabat Damar semuanya, hari ini Sabta Daya itu sedang berulang tahun, sedang milad yang ke-26, 26 tahun, berarti itu tahun 97, Pak ya? Oh, 97. Dan kalau boleh tahu nih Pak, sedikit, 97 itu berdirinya di mana tepatnya di Banten itu? Kami Pak Budi pertama kali berdiri itu di Cilegon. Di Cilegon. Karena kami waktu tinggal di sana. Di jalan apa namanya? Di komplek Krakatau Steel. Itu lahir pertama kali. Nah, sebenarnya ulang tahun yang ke-26 mau di Cilegon, tapi karena Komcap Cilegon tidak siap, terpaksa dipindah. Nah, ini pun semua Komcap mengadakan sendiri-sendiri. Karena kalau kita mau semuanya kayaknya waktunya nggak cukup untuk. Jadi biar semua mengadakan ulang tahun sendiri-sendiri. Itu tersebar di mana aja tuh Pak? Sebenarnya udah hampir semua provinsi atau kota di seluruh Indonesia, bahkan terjauh di Mako, Cina. Mako. Kan ada istilah apa sih filosofinya ya? Mencarilah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Belajarlah sampai negeri Cina. Kina ngajarilah sampai negeri Cina. Cuma dibalik sedikit aja. Ya alhamdulillah di sana banyak latihan juga. Jadi kalau kami pagi-pagi itu gerak di pinggir laut itu, orang-orang Cina semua ikut gerak. Itu kayak kayak lucu ini. Ikut sini sana semua pada ikut gerak jadi satu. Berarti sampai ke luar negeri juga Pak ya? Sampai ke Cina. Terus ini Pak Sudiono, ini di mana saja di Indonesia tuh? Maksudnya ketika ada orang dari luar Banten yang kemudian pengen masuk Sabta Daya dan kemudian nggak bisa ke Banten, mungkin di kota ini ada, misalkan di Bandung, di mana aja sih Pak? Ya betul. Tadi sudah disampaikan oleh Ketua Umum kita bahwa Sabta Daya ini sudah hampir
paling tidak udah setengah provinsi dari Indonesia. Wah. Yang sangat dominan otomatis ada di Kota Serang. Iya, Di iya. Kota Serang ada komisariat yang ada di perumahan apa Pak Budi? Gria Gria Permata Asri. Gria Permata Asri. Yaitu kantor pusatnya ada Gria Permata Asri. Kemudian hampir cabang-cabang ada di Kota Serang, kecamatan-kecamatan itu sudah beberapa yang sudah tumbuh di sana. Kemudian yang di luar kota ada di Jakarta, ada di Bandung, ada di Sukabumi, Jogja. kemudian ada di Jogja, ada di Lampung, Gorontalo. ada di Gorontalo. Wah. Ya, sudah cukup banyak. Iya, iya, iya. Ya. Palembang. Oke. Ya, Lampung jadi juga. Lampung. Alamat-alamat tidak bisa kami sampaikan di sini, tapi Iya. paling tidak nanti bisa dihubungi Iya. Komisariat Pusat, Iya. sehingga Komisariat Pusat bisa mengarahkan apabila ada audien atau pemirsa yang bisa mendengarkan podcast ini, Iya. mungkin bisa menghubungi dan bisa bergabung. Bahwa Sabta Daya itulah dengan moto kita menyebarkan tentang kebajikan. Tentu kebajikan inilah yang diharapkan bisa menularkan kepada warga kita sehingga bisa menebarkan kebajikan. Iya. Itu prinsip dasar daripada Sabta Daya, Mas. Oh. Terus Pak Sudiono, Ya. apa namanya? Kan tadi tuh ngomongin juga soal pengobatan, rehabilitasi Nah. narkoba gitu. Nah, Ya. itu tuh datang sendiri atau memang kemudian Sabta Daya itu setiap hari atau mungkin setiap bulan, setiap tahun ada programnya gitu. Itu gimana? Rehabilitasi narkoba kita sebenarnya punya tempat. Oh, oke. Ya. Punya tempat untuk bisa tinggal di situ atau bisa berobat secara berkala. Oh, oke. Ya. Programnya cukup sederhana, jadi siapapun yang terpapar dengan kepengaruhan obat narkoba itu tentu akan kita akan detoksifikasi pelan-pelan. Detoksifikasi kita dengan metode yang sederhana, sangat sederhana. Kita ikut latihan. Oke. Latihan tentu harapannya adalah fisik yang sudah terpapar agar bisa kembali kesehatannya. Itu tujuan utama. Yang kedua, detoksifikasi ada detox khusus. Metodenya tadi sudah disampaikan oleh Ketua Umum, sederhana sekali, air putih, tapi bukan air putih yang biasa, air putih yang didoakan sama kita. Tentu itu agar bisa mempengaruhi daripada metafisik yang ada di dalam atau psikologis mereka, Oke. agar kembali punya keyakinan yang tinggi. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, Sabta Daya punya resep-resep khusus. Oke. Makanan maupun minuman itu yang nanti akan dikonsumsi atau disampaikan agar mereka itu sedikit demi sedikit dia akan menghilangkan atau mengurangi ketergantungan narkoba. Nah, terus kemudian penyebarannya saat sekarang ini masih baru Ya. berskala keanggotaan, ya. Keanggotaan dalam arti yang terpapar di luar anggota itu bisa melewati anggota. Tetapi banyak pengalaman yang di Sabta Daya itu banyak orang yang punya ketergantungan ngikut latihan Sabta Daya, kemudian dengan sendirinya dia akan lebih sehat. Oke. Akan lebih sehat, sembuh dan akan lebih baik. Nah, itu tentang Sabta Daya. Ya, Agak unik. Benar-benar, Pak. Berarti memang apa namanya, orang-orang yang apa namanya belajar itu sudah sekaligus juga anggota nggak? Sudah pasti. Sudah pasti. Sudah pasti otomatis. Makanya tadi saya sampaikan, pada saat kita berlatih adalah, makanya di Sabta Daya itu motonya adalah menggerakkan tubuh kita, mengolah tubuh kita. Oke. Artinya fisik ini kita genjot betul-betul seperti olahraga. Jadi untuk menggembleng fisiknya. Setelah fisiknya bagus, tentu akan diajari tentang kedalaman. Oke. Nah, kedalaman inilah batin atau psikologis mereka yang akan kita bangkitkan dan kita tanamkan agar mempunyai motivasi tinggi, mempunyai keyakinan yang tinggi, sehingga yang buruk-buruk kita tinggalkan. Oke. Menarik sekali ini. Saya tambahin dikit Ya. masalah Pak Taufik. Jadi secara medis begini. Iya.
kita kan selalu mengolah napas. Jadi kita waktu tarik napas ditahan napasnya. Kemudian waktu tahan napas itu lama-lama kan pasti tidak kuat. Itu namanya terjadi hipoksia. Hipoksia kekurangan oksigen. Di saat kekurangan oksigen, semua sel tubuh kita yang sel itu jumlahnya hampir 100 triliun. Semua kelaparan. Dia begitu kelaparan karena kita selalu ingat Allah. Kita ajak zikir mereka kepada Allah. Begitu lepas napas kita mengucap Allah. Semua sel akan mengucap. Nah nanti begitu kita sakit, nanti kita kendalikan dengan gampang. Karena sudah biasa diperintah tadi kita kendalikan. Seperti kita dengan binatang atau apa itu kalau kita biasa kita sayang, dia akan dengan mudah dikendalikan. Sama tadi sel tadi. Sel itu juga 100 triliun sel. Nah itu kalau di tubuh kita. Nah kita setiap tahan napas sampai nggak kuat kita zikir umpamanya baca istighfar. Kalau orang awam paling banter cuma 33. Kalau udah dilatih sampai ribuan. Istri saya satu napas bisa sampai 1.200. Itu ya keringat. Jadi sak jagung-jagung kalau orang Jawa bilang. Jadi olahraga sel. Jadi yang mungkin obat dokter diminum itu belum tentu masuk sampai ke sel. Ini sampai ke sel. Makanya kalau orang kesurupan sama aja. Kami kalau orang kesurupan nggak perlu ketemu saya, cukup WA dari mana Palembang. Udah caranya seperti ini. Nanti habis sholat gini. Alhamdulillah nggak sampai sembuh kan. Sembuh itu waduh bawa apa itu duku. Udah 2 keranjang sa RT kebagian. Lah kan saya sama keluarga cukup 2 kilo lagi dibagi semua. Bisa bermanfaat buat lingkungan. Ini Pak Budi, berarti Sabta Daya ini perpaduan antara religion juga ilmu kesehatan, juga apa ya, ilmu. Jadi orang bilang psikoreligius. Apa tuh Pak? Iya, tapi psikoreligius itu di samping itu kita ke dalam, karena hati kita selalu ingat Allah. Makanya ini mohon maaf nih, ini sebenarnya agak berlebihan tapi memang begitu. Jadi manusia ini kalau kita mau dipanggil Allah, kalau belum pernah pulang, ketakutan. Tapi kalau udah pernah pulang, nggak akan takut. Udah pernah kesana kok. Jadi orang Jawa bilang mati sak jroning urip, melek sak jroning turu. Jadi di hidup ini kita harus pernah ngerasain mati, walaupun cuma sejenak. Kalau tadi itu melek sak jroning turu, kita dalam tidur pun bisa. Saya masih bisa sadar, walaupun otak saya udah nggak gerak, tapi saya tahu. Jadi walaupun saya dibohongi, ini ngomong enggak, ini hati. Makanya kalau kita sudah biasa pakai hati, kita nggak akan nyakiti orang lain, rugi. Benar. Nyakiti rugi. Benar kan mana ya? Iya, benar sekali. Tambahkan sedikit Mas. Manusia pada kebanyakan sering kurang menyadari bahwa dalam tubuh kita ini ada bagian ruh. Orang kadang hanya memperhatikan fisiknya saja. Fisiknya saja yang diperhatikan, tetapi ada kekuatan sebenarnya yang melebihi segalanya yang ada di dalam diri kita. Nah itulah tadi yang sudah disampaikan oleh Ketua Umum bahwa Sabta Daya adalah memadukan atau menyatukan daripada kekuatan fisik dan kekuatan yang ada di dalam diri kita. Sehingga dualisme itu kita jadikan satu menjadi kekuatan yang sangat super sekali. Nah, saya penasaran nih Pak, soal ternyata saya baca salah satu artikel nih tentang ternyata penyakit yang datang ke kita itu memang disebabkan karena diri kita sendiri. Misalkan kayak marah menyebabkan apa, takut menyebabkan apa, itu gimana? Hampir 90% Mas. Nah, iya itu penyakit itu ditimbulkan oleh otak. Pikiran maksud saya. Nah itu. Gimana Pak Budi? Jadi gini, begitu kita marah, stres, itu membunuh sel-sel tadi itu. Berapa triliun sel akan kebunuh. Tapi kalau kita bikin gembira, dia akan hidup. Nah makanya setiap saat, saya biasanya kalau habis sholat disempatkan. Tapi kalau kita udah terbiasa, dimanapun tempat kita akan zikir tadi. Dan itu pun, mohon maaf selama ini juga gitu. Kami kalau di suatu tempat tentu itu yang bicara rasa. Oh ini ada makhluknya. Ini yang ngomong gini. Bukan mata ini, mata hati. Kalau mata ini kadang-kadang bohong. Kadang-kadang orang pakaiannya seperti pakai sorban, belum tentu dia seperti itu. Mohon maaf. Iya benar, karena saya sengaja pakai tradisi Jawa. Tradisi Jawa. Orang Jawa saya. Jawa Banten ya. Ada juga Jaseng. Jawa Serang. Babasan. Oke.
Wah, ini sangat menarik sebetulnya karena ini ngomongin soal kebatinan, ngomongin soal religion, ngomongin tapi soal bukan kesehatan. Bukan kebatinan ini. Apa, gitu? Olah batin. Olah batin. Kalau kebatinan itu nanti konotasinya Lebih ke olah batin. Iya. Jadi olah batin kita Ya. supaya hati kita selalu terjaga, selalu ingat Allah. Di saat kita dipanggil Allah harus siap. Makanya saya di rumah saya itu setiap anggota Saptada terutama atau orang yang kenal sama saya pengen meninggal di rumah saya. Kenapa itu, Pak? Ya karena dia merasa ayam. Saya bimbing, dia sambil zikir. Alhamdulillah. Dia terakhir kalimat yang diucap adalah kalimat kalimat la ilaha. Kalimat tauhid. Masya Dia Allah. dengan senyum meninggal. Saya cemburu sama. Ya cemburunya kan Iya. beliau itu sudah jelas, kalau saya kan masih menunggu antrian. Iya. Saya bangga terus terang. Nah, tapi istri saya, Mas, besok lagi Mas Budi jangan di rumah, di sana aja lah. Saya ketakutan kan pengennya meninggal di rumah saya. Iya. Padahal sebenarnya saya sakti juga enggak. Ustadz juga bukan, apalagi kiai. Alhamdulillah. Saya kepengen menambahin Iya. tentang kesehatan, Pak. Ya, gimana itu, Pak? Karena kesehatan adalah satu hal yang mahal. Ya, betul, betul. Sangat mahal sekali harganya. Betul. Betul. Maka melalui podcast ini juga saya kepengen menyampaikan kepada yang lebih luas. Ya. Bahwa sebenarnya sakit itu 90% itu dari Pikiran. Dari pikiran kita. Kalau pikiran kita tidak bisa dikelola dengan baik, itu akan menimbulkan pikiran kita terus kemudian menyebar ke seluruh tubuh, itu yang akan menimbulkan sakit. Yang 10% hanyalah pola dalam kehidupan. Pola dalam kehidupan artinya pola makan, Ya. pola tata cara bergaul, dan Itu benar tata cara hidup sehari-hari. Oke. Itu hanya perannya sebenarnya 10%. Ya. Tapi kadang-kadang orang hanya bilang, jangan makan ini, jangan makan Iya, itu, iya. karena itu sumber penyakit. Padahal bukan. Oke. Ya. Karena semua makanan Ya. yang sudah diberikan oleh Allah, bahwa itu adalah karunia untuk dimanfaatkan sebanyak-banyaknya di muka bumi ini. Iya. Ya. Cuma jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Betul. Cuma jangan berlebihan. Yang tahu adalah porsi untuk mengukur diri sendiri. Diri sendiri, ya. Seberapa banyak kita harus makan, seberapa banyak kita harus mengkonsumsi, sehingga itu akan bermanfaat dalam tubuhnya. Betul. Kan itu. Nah, itulah. Jadi itu juga merupakan prinsip dasar Saptadaya. Setelah kita berlatih, setelah kita mendekatkan diri kepada Allah, kita harus mampu mengolah pikiran kita, mampu mengolah nafsu yang ada dalam diri kita, Ya. sehingga semua kita bisa manfaatkan untuk kebaikan. Oke. Itu prinsipnya. Terus nih Pak Sudiono, kan misalkan ada orang baru nih, kemudian datang nih ke Saptadaya. Ya. Nah itu kemudian dia diapakan? Maksudnya pas datang nih, saya pengen masuk Saptadaya misalkan. Nah, Itu apa sampai kemudian jadi anggota lah ini? kalau kepingin masuk Saptadaya, pasti kita akan pertama kita daftar ya. Nah, ya, Setelah tentu. daftar, kita akan arahkan sesuai dengan domisili. Oke. Ini tentu berharap akan lebih memudahkan. Lebih memudahkan karena hampir sudah beberapa kota, kalau dia bisa kita arahkan ke domisili yang lebih dekat, Ya. tentu akan membantu meringankan jarak tempuhnya dalam sehari-hari berkomunikasinya, itu juga akan lebih mudah. Ya. Nah, nanti tentu akan dipantau dan akan dibimbing oleh ketua umum. Langsung dibimbing. Langsung pasti. Dan juga di cabang-cabang kami juga punya pelatih, punya kepengurusan. Itu sudah ada, sudah dibentuk. Jadi di cabang-cabang dan ranting-ranting yang sudah dibentuk, semua sudah ada pengurusnya. Dan itu sudah dilegislasi oleh ketua umum. Oke. Ya, jadi bukan cuma berdiri begitu aja. Iya, iya. Sudah dilegislasi, sudah mendapatkan surat tugas, sehingga dia sudah terbentuk organisasi dan dalam pengawasan ketua umum. Oke. Berarti yang ini langsung itu Pak Budi berarti Pak. Ya. Misalkan kayak gini kan awal kali Saptadaya berdiri kan di Banten nih, ya. dan kemudian sekarang sudah tersebar. Sebarnya. Kan pasti itu adalah orang-orang yang dulu belajar sama Bapak langsung atau gimana? Jadi tidak langsung ke saya. Oke. Emang yang dulu langsung itu 7 orang termasuk Pak Sudiono itu. Oh. Nah, setelah itu dari Pak No itu nyebar lagi. Cuma yang khusus yang wisuda atau yang membuka peranannya saya. Oke. Jadi Gimana yang tuh, khusus membuka ya dibuka. Jadi dengan melalui air juga bisa, melalui dipegang juga bisa.
Tapi yang paling lengkap air tadi itu. Air itu begitu diminum akan masuk ke seluruh, kan tubuh kita 70% air. Begitu diminum udah kena semuanya. Jadi contohnya mungkin Mas Japra ya. Saya kebetulan ikut Sabta buat sih sakit jantung. Nah, diarahkan ke jantung nanti. Jadi kita nggak bisa pakai ring lagi. Kebetulan salah satu pengurus kita tuh Pak Dr. Hananto itu dirut harapan kita. Udah spesialis jantung. Udah pensiun tapi beberapa tahun yang lalu. Tapi jadi tahu persis. Jadi tadi masalah jantung itu sebenarnya kita nggak bisa pakai ring dengan latihan yang ya paling banter sebulan udah sembuh. Tahu nggak ring jantung? Satu tuh 50 juta. Iya. Kalau 3 udah 150, kalau 6 berapa? Karena uak saya pakai itu kemarin. Nah, harusnya kalau ketemu Sabta dia nggak usah. Karena baru tahu. Iya. Berarti dari 7 orang ini yang kemudian anggaplah melatih, mengawasi, menyebarkan. Berarti selain Pak Budi sama Pak Sudiono itu ada lagi 5 orang lagi berarti kan? Ya. Kan awalnya 7 katanya. Ada Pak Sudiono, nanti Pak Agus, Agus Suhendri, Pak Rukman, Pak Hasnan, Pak Budi siapa lagi? Budi Haryanto. Hadir sekarang berarti? Nggak ada. Yang ada cuma berapa ya? Bertiga. Tapi kalau di pusatnya Bapak? Ya, jadi saya pusat, tapi begitu wisuda itu pembukaan panah harus saya sendiri. Itu kan yang ngasih warna, tahu kasih warna? Gimana tuh? Jadi kalau nggak tak kasih warna nanti sombong anak. Ya, jadi ilmu kita ini kalau Bapak, mohon maaf Pak Mas Japra nih, udah bisa gerak yang ini jalannya jadi ada mangganya di begini. Kita nggak perlu seperti itu. Sebisa mungkin kita manusia biasa, tapi dibutuhkan harus siap. Jadi nggak usah pakai ciacat lagi. Ciacat tadi itu cuma gerak naluri untuk ekspresi olahraga dia ada buncok tadi kan. Ekspresi apa namanya? Silat terumbu, padahal belum juga nggak bisa silat terumbu itu. Dia bisa gerak naluri namanya. Nah, bagi yang teman sahabat Damar penasaran nanti ditayangkan nih sekilas soal apa tadi Pak, gerak apa? Naluri. Gerak naluri. Itu menarik juga, ada yang jatuh, ada yang macam-macam. Kalau kita seorang artis pengen gerak yang aneh, bisa. Jadi bisa juga gerakan. Wah. Saya kebetulan ini Pak teater lah. Nah, bisa dimanfaatkan. Gimana itu prosesnya? Ya tadi itu harus latihan dulu. Nah tadi yang belum ini Pak dijelaskan soal rangkaian, misalkan mereka masuk, kan ada kayak semacam pengkaderan atau apa kalau di sini istilahnya itu Pak? Penataran atau apa? Ya latihan jadi anggota. Nah, begitu bisa ada tataran dasar, menengah, ke atas. Nah itu tahapan-tahapan itu. Kalau dasar fisikle, nanti kalau udah menengah ke atas lari ke batin. Kita fisik boleh dibilang berkurang jauh. Tapi tetap mohon maaf saya usia udah mau nampak nggak kalah dengan Mas. Walaupun fisik udah tua tapi saya fit, bener-bener fit. Ya berusaha jauh dari penyakit tadi itu. Iya, alhamdulillah. Bener. Dan saya tidak berusaha minum obat dokter. Ini mohon maaf, bukan saya anti dokter. Di rumah sakit semua dokter kenal sama saya. Kalau sakit di rumah saya malah. Jamu-jamu pun enggak? Jamu ya. Herbal gitu. Saya jujur herbal, jadi makan seperti jambu merah. Jambu kuduk merah itu, kemudian apel itu kan bagus sekali itu. Apalagi madu, dipadukan dengan madu bagus sekali. Berarti ada ada tingkatan lah, misalkan dari misalkan dia pendaftaran tadi itu Pak ya. Kemudian nanti dia domisili di mana, setelah domisili nanti ada orang di domisili tersebut, komisariat atau cabang lah gitu, yang kemudian akan mengurus. Terus setiap tingkatan 3 bulan sekali ada naikannya. Berapa kali tingkatan itu Pak? Ada dasar, menengah, atas. Berarti 3 tuh. Ya, kalau dasar itu mulai 10 jurus, kalau menengah 48, kalau yang tinggi itu 98 jurus. 88 jurus. Satu napas. Apa itu Pak? Maksudnya tadi 88, 40 itu apa? Jurusnya. Kalau dasar itu 10 jurus. Kalau yang menengah itu 48 jurus. Kalau yang tingkat tinggi 88 jurus. Nah, yang awal nih Pak, yang 10 jurus, maksudnya apa aja? Jadi jurus ya ini ya. Untuk kunci, apa gitu ya? Untuk ngunci lawan atau ngunci nafsu. Kemudian ada jurus
banting, ada jurus dorong, ada jurus buka. Jadi semua barang-barang yang antik itu ada proteknya. Jadi mohon maaf ada golok itu, nggak bisa dibuka. Itu bagi saya gampang tak buka sendiri. 4, jadi 5 narik, sama dengan 7, 8 ya. Jadi khusus menghancurkan kekuatan yang negatif. Nah, makanya mohon maaf kalau saya ada di situ, biasanya saya nggak, kalau ada orang debus saya nggak berani dekat, mesti tembus. Mendingan saya pergi aja, karena energi saya bisa berapa puluh meter. Mendingan saya pergi, karena energi saya berlebihan. Begitu ada saya mendingan ngalah aja, bukan saya mendingan ngalah, bukan ngalah untuk ngalah saja. Menghindar. Cukup. Siap. Tambahan mungkin dari terakhir dari Pak Sudiono, mungkin apa yang ingin disampaikan? Sebagai closing statement aja. Closing statement lah nanti habis dari Pak Sudi ke Pak Budi. Ya, terima kasih Mas Siap. Chandra bersama Damar Banten. Ulang tahun Saptadaya yang ke-26 ini semoga membawa banyak manfaat. Amin. Di lingkungan warga Banten. Amin. Terima kasih. Amin. Jadi semakin tinggi ilmu kita, semakin tinggi juga tanggung jawab kita. Jadi kita nggak boleh semena-mena juga. Jadi semakin tinggi ilmu kita, tanggung jawab juga tinggi juga. Nggak boleh jumawang. Baik. Saya pakai gini semakin jumawa makin enggak malah. Ini tradisional lah. Tradisional. Karipan lokal betul. Karipan lokal. Sama-sama saya yang terima kasih ke Pak Budi, Pak Insinyur Budi Miarso dan juga Pak Sudiono gitu yang telah beberapa menit ke depan gitu telah menemani kita semua yang kemudian berbincang-bincang mengenai Saptadaya dan aktivitas di dalamnya serta hal-hal yang bermanfaat untuk umat manusia gitu yang ada di ini bukan manusia, makhluk hidup maaf tadi saya lupa makhluk hidup gitu. Baik, terima kasih Pak sebanyak-banyaknya baik Pak Sudi dan Pak Budi atas waktunya. Saya mohon maaf bila ada salah kata gitu. Sama-sama. Gitu. Baik, terima kasih sahabat Damar Banten telah menyaksikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.